Ini adalah video kedua lanjutan dari ilustrasi sebelumnya, di mana ilustrasi sebelumnya adalah menggunakan tarif keseluruhan. Nah, kalau ini kita menggunakan tarif departemen atau departemen rates. Karena namanya departemen, maka kita akan membagi setiap produksi itu berdasarkan departemennya. Nah, pada ilustrasi di sini ada dua departemen, yaitu departemen pabrikasi dan departemen perakitan. Jadi ini perusahaan yang sedang membuat dua jenis produk, yaitu nirkabel dan juga produk reguler. Ini nama produknya. Anggap saja ini telepon, di mana telepon ini nirkabel berarti telepon yang tidak menggunakan kabel, ya, tidak ada kabel teleponnya seperti seluler. Sedangkan reguler anggap saja telepon yang ada kabelnya. Dan untuk pembuatannya akan ada dua departemen, yaitu pabrikasi dan perakitan. Nah, ini adalah soalnya. Jadi overhead yang dianggarkan di pabrikasi, ya, di departemen pabrikasi ada 252 dan perakitan 108.000 dan seterusnya. Ya, ini data-data ilustrasinya. Dan ini adalah overhead aktualnya. Jadi anggap saja untuk ilustrasi ini soalnya sampai sini. Jadi ini soal semua. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasinya. Kita harus membedakan dulu pabrikasi dan perakitan. Kita lihat untuk pabrikasi, di sini ada jam tenaga kerja langsung dan ada jam mesin. Nah, kita lihat untuk pabrikasi, di departemen pabrikasi lebih banyak menggunakan jam mesin daripada jam tenaga kerja langsung. Bisa dilihat di sini untuk pabrikasi ini 40.000 dan di sini 20.000. Maka dari itulah dalam hal pabrikasi jam mesin inilah yang akan menjadi patokan. Jadi untuk pabrikasi, patokan untuk pembuatan biaya overheadnya adalah penggunaan jam mesin. Jadi ini yang digunakan. Sedangkan untuk perakitan, kita bandingkan perakitan lebih banyak menggunakan jam tenaga kerja langsung. Jadi anggap saja dia lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dibandingkan penggunaan mesin. Jadi mesinnya digunakan sedikit di perakitan, tetapi dia lebih banyak menggunakan tenaga kerja di perakitan. Jadi dia menggunakan patokan ini. Jadi anggap saja seperti ini logikanya. Di departemen pabrikasi produksinya lebih banyak menggunakan mesin daripada tenaga manusia. Sedangkan untuk perakitan anggap saja banyakkan handmade-nya. Jadi banyak membutuhkan tenaga kerja manusia dibandingkan penggunaan mesin. Jadi mesinnya sedikit. Maka dari itulah untuk pabrikasi patokan kita ada di sini. Ya, nanti akan ada di perhitungan. Sedangkan perakitan kita menggunakan yang ada di sini. Karena dicari mana yang paling banyak. Apakah penggunaan tenaga kerja langsung, apakah jam mesin. Nah, ini bisa beda, ya. Pabrikasi pakai jam mesin, perakitan pakai jam tenaga kerja langsung. Dilihat mana yang paling besar. Nah, selanjutnya ini soalnya dan diterangkan kembali ada biaya utama. Biaya utama ini adalah pemakaian bahan baku plus tenaga kerja langsung, ya. Nah, sekarang yang kita akan perhitungkan adalah overheadnya. Overheadnya berapa? Nah, yang jadi pertanyaan kan, kalau ini sudah ada nirkabel sudah jelas, ya, ada 78.000 dan 738.000. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah overheadnya. Overhead untuk pabrikasi berapa dan overhead untuk perakitan berapa? Nah, di sini adalah pertanyaannya tarif overhead per departemen. Jadi per departemen ini menghabiskan berdasarkan apakah jam mesin, apakah tenaga kerja langsung. Nah, seperti kita lihat, kalau pabrikasi kita menggunakan jam mesin, ya, untuk pabrikasi. Kalau perakitan kita menggunakan jam tenaga kerja langsung. Sekarang kita hitung ini rumusnya. Overhead yang dibebankan dan menggunakan jam mesin. Kenapa jam mesin? Karena di sini kita sudah menentukan kalau untuk pabrikasi kita menggunakan jam mesin. Makanya di sini menggunakan jam mesin. Tapi misalkan di pabrikasi ini lebih besar. Jadi misalkan posisinya di sini 40, di sini 20 posisinya. Maka kita akan menggunakan jam tenaga kerja langsung. Makanya rumusnya di sini akan berubah menjadi jam tenaga kerja langsung. Jadi disesuaikan dengan mana yang kita jadikan patokan. Tapi kalau di ilustrasi ini yang jadi patokan karena ini yang lebih besar. 40 lebih besar dari 20. Makanya ini yang kita patokan dan patokan ini adalah menggunakan jam
mesin. Nah, makanya di sini merumusnya menggunakan jam mesin. Overhead yang dibebankan yang di sini ya 252 dibagi dengan 40.000. Nah, 40.000 ini dapat dari mana? Yang dari sini, dari total. Jadi pabrikasi menggunakan jam mesin sebesar 40.000 jam. Nah, dibagikan maka dapatlah 6,30 per jam mesin. Ini dolar ya, mata uang. 6,3 dolar per jam mesin. Jadi setiap 1 jam mesin itu mengeluarkan biaya overhead sebesar 6,3 dolar. Sedangkan untuk tarif perakitan rumusnya sama, tapi angkanya akan berbeda. Pertama, overhead yang dianggarkan, berarti sesuai di sini perakitan itu nilainya 108. Maka di sini nilainya 108 dan pembaginya. Nah, ini yang kita gunakan. Tadi kan sudah kita gunakan, yaitu sebesar 80.000 berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Makanya rumusnya kan tadi jam tenaga kerja langsung, karena tadi kita sudah ambil yang paling besar. Jadi 108 dibagi 80 dapatlah 1,35 per jam tenaga kerja langsung. Kembali lagi saya tekankan, kenapa pabrikasi kita pilih jam mesin? Karena 20 sama 40 besarnya 40. Besarlah 40, makanya kita menggunakan jam mesin. Sedangkan perakitan 80 sama 10, besarnya 80 kan? Makanya kita pilih yang bagian sini, yaitu jam tenaga kerja langsung. Nah, didapatlah tarif overhead setiap departemen. Ya, ini untuk pabrikasi, ini untuk perakitan. Dan soal berikutnya, overhead yang dibebankan. Berarti kalau overhead yang dibebankan pabrikasi ditambah perakitan. Nah, kita lihat rumusnya 6,3. 6,3 ini dapatnya dari sini ya. Sekarang ini pabrikasi. Jadi ini anggap saja bagian sini itu untuk pabrikasi. Dan ini untuk perakitan. Pabrikasi tambah perakitan itulah total biaya overheadnya, karena ada 2 departemen. Kalau ada 3 departemen berarti pabrikasi, perakitan, lalu ada apa lagi di sini, tambah apa lagi ya, sesuai dengan jenisnya. Kalau ada 5 departemen berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang pabrikasi itu nilainya 6,3 dan jam mesin aktual. Jam mesin aktualnya bisa kita lihat totalnya ada 40.000. Sedangkan kalau pabrikasi menggunakan jam tenaga kerja langsung, tarifnya di sini 1,35 sama jam tenaga kerja langsung ya ini 80.000. Nah, hasilnya jadi seperti ini. 6,3 kali 40.000 dan 1,35 kali 80.000. Dapatlah ini dan nilainya 360.000. Dan kembali lagi ini bisa kita bandingkan overhead yang dibebankan 360 dan dibandingkan dengan overhead aktual. Makanya kita bisa membedakan apakah overhead kita lebih kekecilan atau kebesaran. Kalau dilihat dari sini, yang dibebankan lebih kecil daripada yang aktual. Makanya di sini istilahnya adalah under applied. Nah, istilah under applied sudah kita bahas. Kondisi under applied itu berarti kita membebankan overhead itu kekecilan dibandingkan dengan yang aktual. Karena aktual ini yang benar-benar terjadi, sedangkan yang dibebankan ini yang kita perkirakan. Berarti kita memperkirakan 360 padahal kenyataannya 380. Berarti kita kekecilan untuk memperkirakan overhead. Makanya tadi adalah istilahnya adalah under applied overhead. Nah, kalau yang terjadi kebalikannya, misalkan ini lebih besar daripada aktual, maka itu sebutannya adalah over applied overhead. Nah, kita masuk ke soal berikutnya, perhitungan biaya per unit. Ini kurang bentuk tabel ya. Nah, biar lebih mudah. Untuk perhitungannya, sekarang kita akan menghitung untuk membuat nirkabel ini berapa biayanya, biaya per unitnya berapa. Lalu untuk membuat telepon reguler per unitnya butuh berapa. Nah, ini adalah jawabannya, cara menghitungnya. Kembali lagi biaya produksi. Biaya produksi itu adalah pemakaian bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Nah, sekarang kita lihat
bahan baku dan tenaga kerja langsung kalau ditambahkan itulah namanya biaya utama. Nah, di sini datanya sudah ada biaya utama. Makanya kita langsung dapatkan biaya utama untuk nirkabel itu 78.000. Di sini 78.000 dan regulernya 738.000. Sudah ada di sini 738.000. Lalu untuk biaya overheadnya, nah sekarang yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Nah, biaya overheadnya kita lihat 6,3 dikali 4.000. Dapatnya dari mana? Kalau 6,3-nya berdasarkan tarif di sini. Ya. Untuk membuatnya kan butuh pabrikasi dan perakitan. Jadi untuk pabrikasi 6,3, jadi ini anggap saja ini pabrikasi. Dan ini adalah perakitan. Nah, sekarang yang akan kita hitung adalah nirkabel dulu. Kalau nirkabel kita lihat soalnya 6,3 dikalikan dengan 4.000 yang ada di sini. Ya, nirkabel. Sesuai di sini nirkabel 4.000. Lalu untuk yang perakitan kita akan menggunakan yang di sini. Ya, perakitan 1,35 dikali dengan 3.000. Maka dapatlah di sini 6,3 kali 4.000 dan 1,35 kali 3.000. Begitu juga berikutnya. Nah, ini ketemunya kan nirkabel. Ini untuk nirkabel. Sekarang untuk yang reguler. Untuk yang reguler ini perhitungannya sama. Untuk pabrikasi 6,3 kali 36.000. Kenapa 36.000? Karena di sini angkanya dapat dari sini. Ya. Karena ini produk reguler. Nah, produk reguler jatuhnya ke 36.000. Kalau tadi yang nirkabel pakai 4.000, kalau yang reguler pakai 36.000. Sedangkan untuk yang perakitan, kalau nirkabel pakai 3.000, di sini pakai 77.000 kalau reguler. Nah, kalau kita lihat bandingkan, kita akan membandingkan. Nah, kita bandingkan seperti ini biar mudah. Nah, jadi kita lihat 6,3 tadi adalah tarif pabrikasi. 6,3 kalau perakitan 1,35. Nah, kita lihat di sini 6,3-nya kali 4.000. Kalau reguler pakai yang 36.000. Sedangkan untuk perakitan 1,35 patokannya di sini 3.000 dan 77.000. Kembali lagi kenapa ini yang dipilih bukan yang di sini, karena ini yang paling besar. Tadi kan sudah kita ambil keputusan kalau ini yang kita jadi patokan. Ya. Kalau sudah, baru kita totalkan. Jadi biaya utama ditambah BOP itu adalah biaya produksi. Jadi kita tambahkan 78 tambah 29, ya sama saja dengan ini. Biaya utama tambah BOP itu adalah biaya produksi. 78 tambah 29 dapatlah 107. Dan kalau reguler 738 tambah 330 dapatlah 1.068. Lalu ini untuk memproduksi banyak barang. Nah, sekarang kita lihat nirkabel kita sudah pernah memproduksi sebanyak 10.000. Dan reguler kita sudah memproduksi sebanyak 100.000. Jadi biaya per unitnya kita bagi. Untuk nirkabel kita sudah memproduksi 10.000 dan reguler kita memproduksi 100.000. Berarti 107 dibagi 10.000 dapatlah $10,73 per unit. Sedangkan untuk reguler 1.068 dibagi 100.000 dapatlah $10,69 per unit. Jadi untuk memproduksi satu unit nirkabel membutuhkan biaya produksi sebesar 10,73. Sedangkan untuk membuat reguler kita memproduksi satu unit reguler itu memerlukan biaya sebesar $10,69. Nah, itulah ilustrasi untuk perhitungan biaya per unitnya menggunakan tarif departemen atau departemen rates. Nah, ini
Sumbernya dari buku Hansen Mowen edisi 8 ya, buku 1 edisi 8 pada bab 4. Itu saja untuk tarif departemen. Sekian dan terima kasih.